Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Adrian yang dijatuhi hukuman 8 tahun penjara setelah melakukan perampokan besar yang dilakukannya. Saat itu, Adrian sedang memajang sebuah mahakarya hasil tangan anaknya di dalam kamar selnya. Kemudian dia didatangi oleh temannya bernama Nopik yang dulu ikut merampok bersama Adrian. Nopik menanyakan tempat Adrian menyimpan uang rampokan yang disembunyikannya. Namun Adrian tidak mau memberitahu Nopik karena dia tidak percaya pada siapapun. Je peux mettre des potes à moi sur le coup. Y'a que toi qui sais où tu l'as planqué ce putain de fric. On protège Ronca jusqu'à ce qu'on sorte. Tu sors d'ici dans un cercueil? Ouais. Di penjara, Adrian memiliki teman satu sel bernama Louis yang dipenjara karena tuduhan pemerkosaan. Tak lama kemudian, dua orang sipir datang mengolok-olok Louis dan memanggilnya dengan sebutan Louis tentu saja tidak terima dengan olokan mereka karena dia hanya dituduh dan difitnah. Ça mon pote, faut y penser avant de sauter sur cette fille. Je peux y aller. Malam harinya, Adrian secara tidak sengaja menemukan buku catatan Louis. Dan setelah dia membacanya, Adrian merasa kasihan dengan Louis yang menurutnya tidaklah bersalah. Lalu, 3 narapidana pria datang ke sel tempat Adrian dan Louis tinggal. Ketiga pria itu sengaja datang ke sana untuk melecehkan Louis karena mereka tahu bahwa dia adalah penjahat. Begitu ketiga pria itu masuk, mereka langsung meminta Adrian keluar agar mereka bisa lebih leluasa melecehkan Louis. Adrian kemudian keluar dari kamar dan berdiri di depan pintu. Tampaknya ketiga pria itu telah membayar uang kepada sipir untuk membiarkan mereka masuk ke sel tempat Louis tinggal. Adrian yang tidak tahan mendengar suara rintihan Louis yang kesakitan. Terjadilah perkelahian antara Adrian dan ketiga narapidana tersebut. Ramène-toi, ils sont en train de merder grave là. Adrian nyaris tewas karena disekik oleh ketiga pria napi tersebut. Namun untungnya para penjaga berhasil mencegah mereka dan langsung membubarkan perkelahian. Keesokan harinya, Adrian dan Louis mendapati kunjungan dari istri masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, istri Adrian yang bernama Ana menanyakan tempat Adrian menyembunyikan uang hasil curiannya. Namun, Adrian memilih untuk tidak memberitahu Ana karena masih belum bisa mempercayai istrinya. Dalam kunjungan tersebut, Ana juga menjebloskan putri mereka ke penjara karena sangat merindukan ayahnya. Adrian awalnya kesal dengan Ana karena dia tidak ingin gadis kecilnya melihatnya sebagai tawanan, tetapi dia tidak bisa menahan kerinduannya dan segera menggendong putrinya ke pangkuannya. Sementara itu, istri Louis memberitahu Louis bahwa pengacara mereka sedang melakukan yang terbaik untuk membebaskannya sesegera mungkin. Dan tak lama lagi, Louis akan bebas karena keluarga korban yang sebelumnya menggugatnya telah membatalkan semua tuntutan mereka. Saat para narapidana sedang menonton acara yang biasa digelar setiap bulan itu, Adrian tiba-tiba diserang narapidana lain menggunakan obeng. Pria itu mengancam Adrian untuk memberitahunya di mana Adrian menyembunyikan uang hasil curiannya. Diketahui bahwa pria itu akan segera dibebaskan dari penjara, sehingga dia ingin merebut uang curian dari si Adrian. Namun karena Adrian tidak bersedia memberitahu lokasinya, pria tersebut langsung menusuk telinga Adrian dengan obeng hingga pingsan. Adrian kemudian dirawat di klinik kesehatan penjara dan tidak sadarkan diri selama 3 hari. Ketika Adrian sadar, Louis sedang duduk di samping Adrian. Louis melaporkan bahwa hari ini dia telah dibebaskan karena semua tuduhannya telah dibatalkan.
Louis berterima kasih kepada Adrian karena membantunya beberapa hari yang lalu dari serangan narapidana lainnya. Karena itu, Louis memberi Adrian nomor teleponnya dan menawarkan bantuan jika dia membutuhkan sesuatu. Sebelum Louis meninggalkan kamar, Adrian meminta bantuannya untuk menemui istrinya dan mengatakan bahwa uang yang telah dicurinya disembunyikan di makam mendiang ayahnya. Sebelum Louis keluar dari penjara, dia terlebih dahulu pergi ke kamar mandi untuk mengambil sisa rambut yang ada di sisir Adrian. Sepertinya Louis sengaja menyelamatkan rambut untuk kejahatan yang akan dilakukannya nanti. Beberapa hari kemudian, seorang mantan komandan polisi bernama Manuel datang mengunjungi Adrian. Manuel menjelaskan bahwa dia datang mengunjunginya karena dia tahu bahwa Adrian berada di sel yang sama dengan Louis dan dia ingin mendapatkan informasi tentang Louis dari Adrian. Adrian kemudian mengatakan bahwa dia tidak terlalu dekat dengan Louis, tetapi dia menganggap Louis hanyalah orang biasa dan sangat polos. Namun, Manuel menyangkal hal ini dan mengatakan bahwa Louis sebenarnya adalah pemerkosa dan pembunuh berantai yang sangat keji dan manipulatif. Louis bisa bertingkah seperti orang yang murni dan polos di depan para korbannya. Manuel mengetahui hal ini karena ia pernah mencoba menyelamatkan salah satu korban dari kebakaran yang sengaja dilakukan oleh Louis, meski pada akhirnya korban tidak terselamatkan. Manuel mencoba menangkap Louis, tetapi sejauh ini tidak pernah ada bukti atau saksi yang kuat. Istri Louis selalu melakukan segala kemungkinan untuk membantu Louis menemukan korbannya dan membebaskan mereka dari penjara. Mendengar semua itu, Adrian tampak tak percaya karena telah menitipkan istri dan putrinya kepada Louis. Qui me dit que vous n'êtes pas échappé d'un asile? Ce n'est pas moi. Si quelque chose vous revient. Di sisi lain, seorang polisi wanita bernama Claire sedang melakukan operasi dengan timnya untuk menangkap pengedar narkoboy. Claire menyamar sebagai pelacur untuk memastikan targetnya, dan begitu dia yakin bahwa pria itu adalah targetnya, dia segera memerintahkan timnya untuk melakukan penyergapan. Saat penangkapan dilakukan, terjadi baku tembak antara pengedar narkoboy dan juga polisi. Namun, pria pengedar narkoboy itu dengan mudah dikalahkan oleh Claire yang sudah berjaga di kamar mandi. Sementara itu, Adrian terlihat bingung dan khawatir karena terus memikirkan keselamatan istri dan putri tercintanya. Saat Adrian melakukan pekerjaannya seperti biasa, seorang sipir penjara dan 3 narapidana sengaja mengancamnya karena mereka mengincar uang yang dicuri oleh Adrian. Adrian kembali terlibat perkelahian dengan 3 narapidana dan juga sipir penjara. Putain les gars, vous êtes 3 là. Beruntung, Adrian berhasil mengalahkan mereka semua dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur dari penjara dengan menyamar sebagai sipir. Di sisi lain, Louis dan istrinya sedang berbelanja di supermarket untuk menemukan gadis yang akan menjadi target baru mereka. Pada saat yang sama, Louis dan istrinya melihat berita tentang Adrian yang melarikan diri dari penjara. Istri Louis terlihat khawatir karena takut Adrian tahu apa yang akan mereka lakukan, tetapi Louis yakin bahwa Adrian tidak akan menyakiti mereka. Tranquille, la police a de bonnes infos maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu crois qu'il va comprendre? J'ai tout prévu. Louis dan istrinya ternyata telah menculik putri Adrian dan membawanya bersama mereka. Setelah itu, seorang pria yang menjadi komandan polisi bernama Luciana meminta Claire dan timnya untuk menemukan dan menangkap Adrian. Awalnya, Claire menolak karena timnya sedang menyelesaikan kasus penangkapan jaringan narkoboy, tetapi karena komandan memaksanya untuk menangani kasus Adrian, Claire tidak punya pilihan lain.
Sementara itu, Adrian telah tiba di apartemennya untuk menemui istrinya dan juga anaknya. Namun, apartemen tempatnya tinggal itu telah kosong. Adrian mengira Ana telah pergi untuk membawa anak mereka ke tempat lain. Jadi, dia meninggalkan surat untuk Ana bahwa dia akan segera mencari mereka. Sayangnya, Claire dan timnya telah mengepung tempat itu. Awalnya mereka tidak menemukan Adrian, tetapi setelah Claire menemukan surat yang masih terlihat seperti baru saja ditulis di atas meja, dia segera mencari di area itu lagi. Police, ouvrez! Tu bouges pas. Setelah menemukan Adrian, Claire langsung mengarahkan pistolnya dan meminta bantuan seorang rekan yang masih berada di dalam gedung. Namun, Adrian berhasil lolos dari kejaran Claire setelah ia melompat keluar jendela dan kabur ke dalam kereta yang melaju kencang. Il est là! Arrête-toi! Sore harinya, Adrian datang ke makam ayahnya untuk mengecek apakah uangnya masih ada. Sayangnya, uang itu telah hilang dan dia malah menemukan tubuh Ana di dalam kubur. Di mana itu artinya, Louis telah mencuri uang itu dan membunuh istrinya. BTW jumlah uang itu gak main-main guys, senilai 2 juta euro. Wah, kalau dirupiahin berapa tuh? Menyadari hal tersebut, hati Adrian langsung pecah dan ia merasa sangat kasihan pada istri dan putrinya. Setelah itu, Adrian langsung menghubungi Louis dan menanyakan keberadaan putrinya. Louis mengatakan bahwa untuk saat ini putri Adrian masih aman bersamanya, tetapi jika Adrian mencoba menemukannya, maka dia dapat melukai anak itu. Setelah itu, Louis mematikan panggilan Adrian dan mulai membuat adegan palsu dengan meninggalkan DNA Adrian beserta pakaian korban yang telah ia bunuh sebelumnya. Ternyata, Louis sengaja menjebak Adrian agar polisi mengira bahwa pelaku pembunuhan gadis yang dibunuhnya tadi malam adalah si Adrian. Louis sengaja meletakkan mayat di tempat Adrian bersembunyi setelah perampokan. Keesokan harinya, polisi menyelidiki lokasi persembunyian Adrian dan menemukan mayat 2 gadis remaja yang dibakar di tempat itu. Salah satu gadis yang menjadi korban adalah putri seorang mantan polisi bernama Thomas. Dan Thomas, yang kebetulan melihat semua ini, sangat marah dan juga bersedih. Polisi kemudian mencurigai Adrian sebagai pelaku pembunuhan kedua gadis tersebut. Namun, Claire masih ragu bahwa Adrian bisa melakukan hal keji tersebut, mengingat satu-satunya catatan kriminal yang dilakukan Adrian adalah perampokan besar yang dilakukannya terakhir kali. Sementara itu, Adrian datang ke rumah Manuel untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Louis agar dia bisa menemukan mereka. Meskipun dia telah pensiun, Manuel diam-diam melakukan penyelidikan pribadi untuk menemukan dan memenjarakan Louis, tetapi dia tidak pernah menerima bukti yang kuat. Sebelumnya, Manuel telah menerima 2 jenazah yang diduga sebagai korban pembunuhan Louis, namun DNA yang ditemukan para korban tersebut bukanlah DNA si Louis. Setelah itu, Adrian memberinya nomor telepon yang sudah ia hubungi sebelumnya. Manuel segera melacak sinyal dari nomor telepon dengan menyelinap ke kantor polisi terdekat dan menggunakan sistem pelacakan mereka. Ketika Manuel berada di kantor polisi, Adrian yang masih berada di rumah Manuel tiba-tiba mendengar suara sirine polisi dan dia mulai menyadari bahwa keberadaannya diketahui polisi. Adrian segera menyelinap pergi dari tempat itu. Pada suatu kesempatan, Adrian menyandera Claire dan meminta 2 petugas polisi lainnya untuk meletakkan senjata mereka. Adrian kemudian memberitahu Claire bahwa dia telah dijebak dan pelaku sebenarnya dari semua ini adalah si Louis. Begitu Adrian menjelaskan semua itu, dia langsung kabur.
Untungnya, Manuel tiba tepat pada waktunya dan langsung menyelamatkan Adrian menggunakan mobil. Akibat tembakan dari polisi, Manuel mengalami luka tembak dan memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Adrian bisa kabur dari tempat itu. Namun sebelum itu, dia memberikan kertas berisikan area tempat tinggal Louis kepada Adrian. Adrian yang kembali berhasil lolos dari kejaran polisi langsung menuju ke tempat tujuan menggunakan mobil curian. Keesokan paginya, Adrian mengawasi apotek di daerah tersebut karena Adrian ingat bahwa Louis sangat bergantung pada satu jenis obat dan akan merasa sangat panik jika tidak meminum obatnya. Di sisi lain, Claire juga mulai menyelidiki semua berkas tentang Louis karena merasa yakin bahwa Adrian bukanlah pembunuh berantai. Dia ingat bahwa sebelumnya Adrian memiliki kesempatan untuk membunuhnya dengan pistol, tetapi Adrian sama sekali tidak berniat menyakitinya. Sementara itu, Louis dan istrinya berada di pasar bersama putri Adrian. Sambil melihat sekeliling, Louis kembali menemukan gadis cantik yang disukainya dan akan menjadi incaran korban selanjutnya. Regarde, tu dois m'aider, Christine. Excusez-moi. Dalam perjalanan pulang, Louis dan istrinya berpura-pura menanyakan alamat rumah sakit kepada gadis itu. Gadis itu kemudian menjawab bahwa ada klinik di sekitar area ini. Istri Louis kemudian membujuk gadis itu untuk ikut dengan mereka dan memimpin jalan ke klinik. Meski awalnya gadis itu ragu-ragu, akhirnya dia masuk ke dalam mobil karena melihat seorang gadis kecil dan mengira bahwa mereka bukanlah orang yang berbahaya. Setelah melewati tempat yang seharusnya, gadis itu mulai menyadari bahwa dia diculik dan segera melakukan perlawanan. C'est vraiment très gentil. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Gadis itu berhasil melarikan diri ke hutan dan dengan cepat berlari mencari bantuan. Sayangnya, Louis berhasil menemukan gadis itu dan langsung membunuhnya. Keesokan harinya, Adrian melihat bahwa Louis baru saja keluar dari apotek yang dipimpinnya, jadi dia segera mengikuti Louis dari belakang. Setelah berkendara cukup lama di daerah perbukitan yang sangat sepi, Adrian akhirnya menemukan kediaman Louis yang terletak di sebuah villa di atas bukit. Sore harinya, Adrian mulai menyelinap ke dalam villa dan berhasil menemukan putrinya. Pada saat yang sama, Claire juga datang ke villa karena dia mulai mencurigai Louis sebagai seorang pembunuh berantai setelah analisis kriminal yang dia lakukan pada file Louis. Adrian merasa sangat lega dan senang melihat putrinya masih aman dan baik-baik saja. Sayangnya, saat Adrian dan putrinya hendak kabur dari sana, Louis dan istrinya tiba-tiba muncul dengan membawa senapan. Untungnya, Claire tiba tepat pada waktunya dan segera menodongkan pistol kepada Louis. Namun, Louis berhasil menembak Claire hingga dia terluka, sebelum akhirnya dia mengejar Adrian dan putrinya. Adrian memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur bersama putrinya. Dia berlari ke atas bukit untuk menyembunyikan putrinya dari si Louis. Claire yang masih hidup langsung menghajar istri Louis dan bergegas mengejar Adrian. Sementara itu, Louis berhasil menemukan Adrian dan langsung menembak Adrian dengan senapan di depan putrinya. Untungnya, Adrian masih bisa bertahan dengan berpegangan pada dahan pohon di ujung tebing. Mengetahui Adrian masih hidup, Louis berniat untuk menembak mati Adrian, namun aksinya gagal karena dia dibunuh oleh si Claire. Claire dan Luciana mencoba menyelamatkan Adrian. Namun, Thomas yang merupakan ayah dari salah satu gadis yang menjadi korban pembunuhan Louis tiba-tiba muncul dan menembak Adrian.
Thomas mengira orang yang memperkosa dan membunuh putrinya adalah si Adrian. Wah, sial banget nih si Adrian. Keesokan harinya, mereka melakukan pencarian di daerah sungai untuk menemukan jasad Adrian dan Lois. Namun mereka hanya menemukan jasad si Lois. 3 bulan kemudian, Claire mengunjungi putri Adrian di panti asuhan. Film ditutup dengan adegan di mana putri Adrian menerima surat berupa sketsa keluarga, ayah, ibu, dan putri yang dikirimkan oleh si Adrian. Ternyata Adrian memilih untuk menjauh dari putrinya dan membiarkan putrinya dirawat di panti asuhan sambil ia terus memata-matainya. Hal itu dilakukannya agar putrinya merasa selalu aman jauh darinya. Tamat! Oke guys, pesan moral dalam film ini adalah bahwa kita jangan pernah melihat seseorang dari covernya atau terlihat tingkah laku polos dan baiknya ya, karena kita gak tahu nih jelema ini sebenarnya seperti apa, atau setan atau juri atau gimana ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye bye.